Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Agustin dengan NIM 202211120004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama yaitu umat Islam termasuk umat manusia seluruhnya, tidak terlepas dari adanya perbedaan pemikiran yang beragam sejak zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Yang pertama, sebutkan salah satu aliran klasik dalam Islam dan jelaskan pemikirannya. Yaitu salah satu aliran klasik dalam Islam adalah aliran Asy'ariyah. Aliran ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Pemikiran Asy'ariyah menekankan pada keseimbangan antara akal dan wahyu. Mereka percaya bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dan oleh karena itu wahyu Al-Quran dan hadis harus menjadi panduan utama untuk memahami agama. Asy'ariyah juga menekankan pada konsep takdir dan kehendak Allah yang mutlak. Oke, selanjutnya yaitu jawaban nomor 1B. Pada ormas modern, apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama? Jelaskan. Oke, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda dalam beragama. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Muhammadiyah lebih menekankan pada purifikasi, pemurnian ajaran Islam dan praktik-praktik yang dianggap bid'ah, inovasi dalam agama. Mereka cenderung lebih rasional dan modern dalam pendekatan keagamaan serta fokus pada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. NU lebih menekankan pada tradisi dan budaya lokal dalam praktik keagamaannya. Mereka mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap berbagai tradisi Islam yang berkembang di masyarakat. NU juga dikenal dengan praktik-praktik keagamaan seperti tahlilan, yasinan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Di antara aliran transnasional adalah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. Buatlah narasi tentang Ahmadiyah dan bagaimana pendapat saudara. Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Hadian, India pada akhir abad ke-19. Ahmadiyah mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi dan Mesias yang dijanjikan dalam Islam. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas ulama umat Islam, terutama dalam hal kenabian. Setelah Nabi Muhammad SAW, Ahmadiyah terbagi menjadi dua kelompok utama, Ahmadiyah Hadiani dan Ahmadiyah Lohare. Pendapat saya, Ahmadiyah adalah bagian dari keagamaan dalam Islam, namun perbedaan keyakinan mereka seringkali menimbulkan kontroversi dan penolakan dari mayoritas umat Islam. Buatlah narasi tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana pendapat saudara. Oke, Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik Islam transnasional yang didirikan oleh Taqiyuddin Al-Nabhani pada tahun 1953 di Yerusalem. Tujuan utama Hizbut Tahrir adalah mendirikan kembali Khilafah Islamiyah, kehilafahan Islam yang akan menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam. Mereka menolak sistem demokrasi dan nasionalisme serta mengadvokasi penerapan syariah Islam secara menyeluruh. Pendapat saya, Hizbut Tahrir memiliki versi yang ambisius dan idealis, namun pendekatan mereka yang radikal dan penolakan terhadap sistem politik modern seringkali menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gitsa Rahmania Rodrina dengan NIM 2022111207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tentang tujuan penciptaan manusia adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Tujuan utama keberadaan manusia adalah untuk mengenal, mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan akal, nafsu, dan kebebasan oleh Allah sebagai ujian untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan menjalankan tugas beribadah dan beramal soleh, manusia diharapkan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Klasifikasi potensi dasar manusia dalam Islam mencakup 3 aspek utama, yakni yang pertama potensi akal atau intelektual. Manusia diberikan akal atau pikiran untuk berpikir, merenung, dan memahami segala sesuatu di sekitarnya. Akal digunakan untuk memahami ajaran agama, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yakni potensi ruhani atau spiritual. Potensi ruhani atau spiritual manusia melibatkan hubungan batiniah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi melalui ibadah, doa, zikir, dan amal soleh lainnya. Dan yang terakhir, potensi jasmani atau fisik. Potensi jasmani atau fisik manusia mencakup tubuh dan indera-indera yang diberikan oleh Allah. Manusia harus menjaga kesehatan fisiknya, menggunakan tubuhnya untuk beribadah dan menjauhi segala hal yang dapat merugikan tubuhnya. Adapun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait jenggot, cadar, dan potongan rambut untuk wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenggot itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa memiliki jenggot bagi pria adalah sunnah dan dianjurkan dalam Islam. Namun tidak ada fatwa khusus yang mengatur panjang atau model jenggot yang harus dipelihara. Yang kedua adalah cadar. Muhammadiyah menerbitkan fatwa yang mewajibkan wanita muslim untuk menutup aurat dengan jilbab. Jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Fatwa ini bertujuan untuk menjaga kesopanan dan kepatutan berpakaian sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir, potongan rambut untuk wanita. Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mengeluarkan fatwa khusus terkait potongan rambut untuk wanita. Namun dalam prinsipnya Muhammadiyah mendorong agar wanita memelihara kebersihan dan kepatutan dalam berpenampilan, termasuk dalam hal potongan rambut. Namun fatwa-fatwa tersebut dapat berubah atau diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang ada. Baik, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salma Loleh dengan NIM 2022-111-2001. Di sini saya akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju ayarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman ketika mereka berada dalam majelis perkumpulan, yang sebagian dari mereka ada orang yang. Selanjutnya saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang beriman ketika mereka berada dalam majelis perkumpulan, yang sebagian dari mereka ada orang yang baru datang meminta agar tempat duduk diperluas, termasuk bersopan santun dalam hal ini adalah dengan memberikan kelonggaran tempat baginya agar maksudnya bisa terpenuhi, bukan untuk mengganggu orang yang memberi kelonggaran tempat tersebut. Maksud saudara pun terpenuhi tanpa terganggu. Balasan itu berdasarkan jenis amal. Siapapun yang memberi kelonggaran maka akan diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapapun yang memberi keluasan pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya keluasan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, artinya berdirilah dari tempat duduk kalian. Karena adanya suatu keperluan mendesak, maka berdirilah. Maksudnya segera berdiri agar kemaslahatan tercapai. Karena melaksanakan hal seperti ini termasuk bagian dari ilmu dan iman. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masing-masing diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu dan keindahan serta buah dari ilmu adalah dengan beradab dengan adab-adab ilmu serta menunaikan tuntunannya. Terima kasih, mungkin dari kelompok saya yang bisa menyampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.